Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Dosen Ajar Tani ya. Pada kesempatan hari ini kita masih perihal perawatan tanaman padi. Hari ini kita lakukan beberapa perlakuan ya. Salah satunya ada yang di belakang saya ini, pematang sawah ya. Jadi selain fungsi utama dia sebagai penahan air teman-teman ya. Jadi fungsinya ketika air ada pematang yang seperti ini, dia untuk menahan air, kemudian bisa dibuang dan sebagainya agar air yang ada di lahan kita itu bisa terkontrol dengan baik ya. Cuma kalau memang pematangnya bagus ya, kita buang airnya juga mudah. Di belakang saya ini ya, ini yang warnanya kuning ini kita habis spray teman-teman ya. Kenapa? Dampaknya ketika kita membuat pematang yang lebar atau besar seperti ini, walaupun mampu menahan air tapi maaf ya, jadi rumah rumput ya. Nah, rumput ini sarang berbagai macam hama teman-teman ya. Ada wereng, ada walang dan sebagainya, bakteri dan sebagainya, bahkan tikus ya teman-teman. Jadi dia akan suka tempat-tempat yang gerombol seperti ini. Maka dari itu kita harus bersihkan. Ini habis dispray kemarin teman-teman ya. Ini habis dispray baru saja kemarin ya. Sangat aman ya teman-teman ya. Jadi tidak mengenai tanaman padinya ya. Ini dispray baru kemarin dan sekarang sudah warnanya sudah kuning seperti ini. Yang paling penting adalah kok berani ya. Yes. Banyak teman-teman di channel YouTube yang memang berani menyepray seperti ini karena memang ada teknik dan cara-caranya ya, dan dosisnya bagaimana, kemudian obat apa yang kita berikan. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini. Yang saya beritahukan pertama adalah mengenai cara spraynya. Cara spraynya kalau bisa jangan ada angin teman-teman ya, pagi hari, jadi sangat pagi sekali. Kemudian usahakan sprayer yang seperti ini ya, itu disetel yang tidak mengkabut ya, tidak mengkabut, yang dilonggarkan sedikit biar spraynya itu kasar ya. Selain itu ya, teman-teman bisa kasih tutup botol ya, agar spraynya itu tidak mengabut kemana-mana. Nanti saya tunjukkan ya. Ini habis ya teman-teman ya, baru kemarin sudah habis, sudah terlihat kering ya. Ini jenis rumput apapun kalau tepat ya mati teman-teman ya. Ini sudah layu, tinggal menunggu matinya saja. Yang jelas aman, tanaman padinya tidak terkena. Teman-teman, ini senjata yang saya gunakan. Saya menggunakan herbisida kontak ya, dengan bahan aktif paraquat dichlorida. Ini Noxon teman-teman ya. Isinya 1 liter air. 1 liter ya, 1 liter isinya. Harganya murah teman-teman ya. Ini sekitar 45.000, enggak sampai 50.000 ya. Dengan dosis ya, kalau dosis 1 tangki ya, 16 liter itu yang biru itu, saya kasih 200 mili. Jadi 1 tangki ini bisa sampai 5 tangki ya. Ya per tangki 50.000, 10 ribuan teman-teman ya. Kalau 50.000 enggak ada, malah 10.000 ya, sekitar 9.000. Nah, ini bahan aktifnya. Teman-teman bisa menggunakan Gramason ya. Bisa juga menggunakan yang bahan aktif paraquat dichlorida. Ya, untuk mereknya monggo teman-teman ya. Yang jelas paraquat dichlorida jenisnya macam-macam, silahkan dicari di tempat masing-masing ya. Usahakan beli yang asli teman-teman ya, karena memang ada yang eceran ya teman-teman. Eceran itu ya mati teman, tapi kadang-kadang enggak murah ini juga ya. Dan saya kira kalau yang eceran itu saya mencoba sendiri kurang maksimal. Nah, kenapa tidak menggunakan Roundup yang sistemik ya? Kalau Roundup itu ketika kena di padi, otomatis padi mesti mati teman-teman. Kalau kena ini, daunnya saja itu
paling terbakar sedikit ya. Kalau Roundup ya bisa sampai ke akar dan sebagainya ya. Jadi saya sarankan menggunakan herbisida yang jenisnya pembakar seperti Noxon seperti ini. Ya. Untuk tekniknya ya saya tunjukkan bagaimana biar si biasanya yang ditakutkan itu apa? Ketika menyepray itu kena dengan padinya ya. Misalkan ada angin kena ini ya. Yang jelas pertama jangan sampai ada angin pagi hari, tidak perlu dicampur dengan insek atau apapun ya teman-teman, tidak perlu, bahkan dikasih dengan pelekat dan sebagainya tidak perlu ya, cukup ini saja ya. Yang kedua, gunakan corong ya. Corong seperti apa saya tunjukkan. Nah ini bahan yang kita gunakan teman-teman sangat hemat ya. Kita cari botol bekas yang 1,5 liter ini, sama menggunakan cutter ya. Tidak perlu mahal, beli yang mahal ya. Terus kenapa kok tidak menggunakan yang seperti ini teman-teman? Ini sebenarnya sudah ada corongnya juga ya teman-teman. Cuma jaraknya dari sini spray ke ujungnya ini itu terlalu dekat ya. Jadi dikhawatirkan tetap ada kabutnya. Ya makanya kita gunakan ini yang jarak corong dengan spuyernya itu agak lebar. Oke, kita tunjukkan bagaimana pembuatnya. Selanjutnya tadi botol aquanya kita potong sekian ya teman-teman ya. Tidak terlalu panjang ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Bisa agak dikecilkan lagi kalau mau tidak mengabut ya. Sekian juga cukup. Kemudian tutupnya ini kita lubangi. Tutup botolnya kita lubangi seperti ini. Kemudian teman-teman gunakan spray yang mata satu teman-teman ya, mata satu seperti ini, dan kita lepas bagian ujungnya, bagian ininya yang atas, yang ini kita lepas. Oke, kemudian ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan dulu yang ini, spray yang satu kita kencangkan ya, dan ini kita masukkan seperti ini ya. Oke, sorry teman-teman ya, sendiri ini agak sulit ya guys jadinya ya. Tinggal kita tancapkan botolnya ya. Ini sudah tidak gerak-gerak lagi ya, sudah aman. Tinggal kita nyalakan spraynya ya. Jadi seperti ini. Airnya ini nggak apa-apa teman-teman ya, mungkin agak dikecilkan dikit nggak apa-apa ya. Jadi ketika kita spraykan seperti ini, dia akan langsung membasahi dan tidak mungkin akan mengabut teman-teman. Airnya nggak apa-apa kena pematangnya, karena dia pasti akan malah mati ya. Kita gunakan secukupnya gini teman-teman. Nah itu tadi untuk cara kita menyepray pematang yang aman ya. Ini sudah mati juga sebelah saya, ini tidak mengenai padinya sama sekali, kena pun sedikit wajar ya teman-teman ya. Silakan mencoba, tidak perlu takut ya. Yang jelas ketika pematang bersih maka jauh dari hama dan penyakit. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.